Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ma'asyiral mu'minin azani Allah iyyakum jami'an, saudara-saudariku semuanya dimanapun anda berada. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya pada kesempatan kali ini Allah memudahkan kita untuk bersama thalabul ilmi. Mari kita syukuri nikmat yang satu ini, karena dengan syukur kita semua Allah berjanji akan menambahkan nikmat-nikmatnya. Dan kita tahu nikmat yang terbesar, tambahan nikmat yang terbesar datangnya bukan di dunia, akan tetapi kelak di akhirat sana. Oleh karena itu kita mengharapkan kepada Allah, semoga dengan syukur kita kepadanya kelak kita di hari kiamat mendapatkan tambahan nikmat di dunia, yaitu tambahan kelak di akhirat dengan kita semuanya semoga dimasukkan ke dalam surganya. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan, tertujukan untuk teladan kita, panutan kita bersama, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasanya kesuksesan tidak dicapai dengan cara yang instan, tidak digapai dengan malas-malasan. Oleh karena itu salah satu rumus yang ditekankan oleh para ulama, dan ini rumus kaitannya dengan dunia kita, lebih-lebih dengan akhirat kita. Apa itu? Ijtihad wala taksal fa inna nadamatal uqba liman yatakassal. Ijtihad, bersungguh-sungguhlah engkau, bersemangatlah dirimu, wala taksal, dan jangan jadi orang yang pemalas. Kenapa? Fa inna nadamatal uqba liman yatakassal, karena penyesalan yang terbesar akan menimpa orang-orang yang malas. Sehingga manakala ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an kita diberi kesehatan badan, diberi kesempatan waktu, mari kita isi dengan hal-hal yang positif, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, baik itu untuk dunia kita, lebih-lebih untuk akhirat kita. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah mengatakan, inni la akrah an ara rajulan farighan la ya'mal limanfaati dunyah wala li akhiratih. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, sesungguhnya aku sangat membenci bila melihat seseorang dia itu farighon, nganggur, ya malas-malasan, tidak mengerjakan hal yang bermanfaat untuk dunianya, tidak pula mengerjakan hal yang bermanfaat untuk akhiratnya. Oleh karena itu ma'asyiral mukminin, ini nasihat utamanya untuk diri kami pribadi, ya, dan umum untuk ya antum semuanya. Mari kita sibukkan diri kita masing-masing dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena dikatakan syagil nafsaka bimanfaatin wa illa syaghalaka syaitan bima'siyatin. Ya,
Ada sebuah ungkapan yang di situ maknanya syagil nafsaka bimanfaah. Sibukkan dirimu dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau tidak, setan akan menyibukkan dirimu dengan maksiat. Waliyadzubillah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat di dalam kebaikan, semangat di dalam thalabul ilmi, dan semangat di dalam amal soleh. Allahumma amin. Ma'asyiral mu'minin, azanillahu iyyakum jami'an. Selanjutnya, mari kita lanjutkan belajar bersama kita, dan ternyata sekarang kita sudah masuk kepada kitabus shalah. Tsaniyan kitabus shalah. Kemarin yang pertama adalah kitabut thaharah. Sekarang kita masuk ya bagian yang kedua, yaitu kitabus shalah, tentang salat. Qala al-muallifu hafizahumullah wa yastamilu ala 15 baba. Ya, kitab salat ini ada 15 bab yang akan dipelajari. Yang pertama apa? Al-babul awal. Yang pertama fi ta'rifis salati wa fadliha wa wujubis salawatil khamsi, yaitu tentang definisi salat, keutamaan salat dan wajibnya salat 5 waktu. Definisi salat, ta'rifuha as-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa adalah doa. Ya, jadi salat itu secara bahasa bermakna doa. Wa syar'an, secara syar'i apa itu salat? Ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusah, muftatahah bit takbir, mukhtatamah bit taslim. Suatu ibadah yang di dalam ibadah tersebut terdapat perkataan-perkataan, zikir-zikir, doa-doa, wa af'al, dan juga gerakan-gerakan, perbuatan-perbuatan yang khusus. Dibuka dengan takbir, maksudnya takbiratul ihram, dan ditutup dengan taslim, yaitu salam. Nah, inilah sholat. Jadi kita harus bedakan makna sholat secara bahasa dan makna sholat secara syar'i. Karena apabila tidak dibedakan, ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an, maka orang akan salah di dalam mentafsir ya makna sholat. Contoh di dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran itu berarti kira-kira yang diinginkan makna bahasa atau makna syar'i? Di dalam Al-Quran berarti makna bahasa atau makna syar'i? Makna yaitu makna syar'i. Misalnya aqimis salata liduluki syamsi wa aqimus salata, tegakkanlah apa? Salat, ya. Aqimus salah, ya. Tegakkanlah salat. Maksudnya apa? Yaitu makna syar'i. Jadi kalau ditanya kowe salat urung? Wis, kapan salat? Mojok mau lho. Ngapa kowe? Ndonga. Doa. Aku doa, kan sholat artinya doa, berarti sudah sholat belum kan? Wis aku sholat toh, ngapa? Mau lu ndonga, mojok mau lu. Bukan itu, ya, yaitu perbuatan ibadah yang mengandung doa-doa, mengandung gerakan-gerakan, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksud dengan apa? Sholat secara syar'i. Oleh karena itu, ma'asyiral mu'minin azanillahu iyyakum, perlu kita kenal dengan sholat ini. Kemudian kita masuk wa ya'ti tafsiluha fil abwabit taliyah insyaallah. Datang perinciannya pada bab-bab berikut. Yang kedua, fadluha, keutamaan salat. As-salatu min akadi arkanil Islam ba'da syahadatain. Salat itu adalah rukun Islam yang paling kuat setelah syahadatain. Bal hiya amudul Islam. Bahkan salat ini adalah tiang, ya, pilarnya Islam. Waqad faradahallahu ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj fauqa sab'i samawat. Dan Allah telah memfardukan salat ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam beliau dimi'rajkan di atas langit yang ketujuh. Ya, kita tahu ya, ada kejadian Isra, Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Ya, Maha Suci Zat yang telah memperjalankan hambanya pada waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ya, yang diberkahi sekitarnya. Kemudian setelah itu apa? Dimi'rajkan, dinaikkan
sampai langit, di atas langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Naik sama malaikat Jibril mengendarai Burak. Ya. Langit pertama minta dibukakan, kemudian dibuka, bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mengucapkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marhaban bibni saleh, selamat datang putraku yang saleh. Kemudian setelah itu diajak lagi malaikat Jibril naik ke langit yang kedua. Kemudian minta dibukakan pintunya, bertemu dengan Nabi Isa dan juga Nabi Yahya. Ya, bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Keduanya juga mengucapkan salam, ya, bertukar salam dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dinaikkan lagi langit ketiga, singkat cerita bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, bertukar salam, naik lagi ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, sama bertukar salam. Naik lagi kepada langit yang ke-5, bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, bertukar salam. Naik lagi ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, bertukar salam. Kemudian naik lagi ke langit yang ke-7, di situ bertemu dengan bapak beliau yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka salamnya pun setelah salam, ya, diberi ucapan selamat, marhaban bibni saleh, selamat datang putraku yang saleh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semua nabi kecuali Nabi Adam dan Nabi Ibrahim mengucapkan marhaban bi akhis saleh, selamat datang saudaraku yang saleh. Kecuali Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Ibrahim mengucapkan selamat datang putraku yang saleh. Nah itu, ya, di atas itu difardukan sholat. Jadi dipanggil Allah menghadap ke sana, ya, ingin diberi sebuah kewajiban yang utama yaitu sholat. Pertamanya kita tahu diwajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya 50 kali sholat sehari semalam. Bertemu Nabi Musa, ya, ditanya, ya, madza qala rabbuk, apa yang telah diwajibkan Tuhanmu? Mewajibkan sehari semalam 50 kali sholat. Minta keringanan, umatmu tidak akan mampu, aku sudah nyoba Bani Israel, ya kan. Kemudian minta keringanan, di korting 10, tinggal 40. Ketemu Nabi Musa lagi, suluh minta korting, di korting lagi 10. Setiap kali bertemu Nabi Musa disuruh untuk minta potongan. Setiap kali minta keringanan dipotong 10, 50, jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10. Ketemu Nabi Musa, minta keringanan lagi, umatmu nggak bakal mampu. Naik lagi, di korting 5. Ketemu Nabi Musa, minta korting lagi, umatmu apa? Tidak akan mampu. Ya kan, seperti itu. Apa kata Nabi Muhammad? Laqad istahyaitu min rabbi, aku sudah malu dengan Rabbku. Ya, 5. Lalu turunlah firman Allah bahwasannya khamsu sholawat mafruḍat, 5 kali sholat itu sudah difardukan, sudah digedok palunya, tidak bisa dirubah lagi. Wa hiya khamsah ka khamsin, dan itu 5 kali sholat ya setara dengan 50 kali waktu sholat. Nah, ini menunjukkan betapa agungnya kewajiban sholat, sampai-sampai ya satu-satunya syariat, ya, ibadah yang coronya itu apa ya, undang-undangnya gitu ya, ditetapkannya di mana nih Pak? Di atas langit yang ke-7. Masya Allah, ya kan, seperti itu. Wa dzalika dalil ala ahammiyatiha fi hayatil muslim. Ini menunjukkan betapa urgennya, pentingnya sholat di kehidupan seorang muslim. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau ditimpa urusan yang membuat beliau penat, membuat beliau itu ibaratnya itu gundah gulana, beliau apa? Beliau segera sholat. Masya Allah, ya. Kalau cumleng apa Pak? Sholat. Kita cumleng sithik orang yang jet, itulah kita, ya, menungso menus kakek apa Pak? Dosa. Kanjeng Nabi rodo ada masalah sholat, kita ada masalah malah enggak apa Pak? Enggak sholat. Itulah bedanya kita, ya, menunjukkan tipisnya iman
kita semuanya. Masya Allah. Wa qad jaa fi fadliha wal hath 'alaiha ahaditsu katsiratun, dan datang di dalam keutamaan sholat, ya, motivasi untuk melaksanakan sholat, hadis-hadis yang sangat banyak. Minha, diantaranya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna ma ujtunibatil kabairu. Ya, sholat 5 waktu, Jumat satu dengan yang lainnya, Ramadan dengan Ramadan, penghapus dosa diantaranya selama dijauhi dosa besar. Masya Allah, ini menunjukkan kemahamurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara sholat duhur kemudian asar, dosanya diantaranya dia apa Pak? Dihapus. Asar ke maghrib, dosa diantaranya apa Pak? Dihapus. Ya, maghrib sampai isya diantaranya ini dihapus. Isya sampai subuh yang terjadi dosa diantaranya dihapus. Ya, ijik diserpi, masih ada serepnya. Apa itu? Jumat satu dengan Jumat yang lain, masih ada serepnya. Ramadan satu dengan apa Pak? Ramadan yang lain, ya kan? Dalam riwayat yang lain, umroh satu dengan umroh yang lain. Masya Allah, menghapus dosa. Ya, kita bayangkan lantai itu wis dipel, ya, ijik resik dia apa Pak? Dipel meneh, ijik resik dipel meneh, ijik resik apa Pak? Masih bersih, dipel lagi, kepleset, ya, bening kencling. Oleh karena itu tidak heran siapa itu Balkis ketika masuk kerajaannya siapa Pak? Sulaiman. Mengira itu sungai air, ternyata apa Pak? Qawarir, yaitu kaca saking bersihnya. Oleh sama, sholat itu membersihkan apa? Dosa-dosa di antara sholat-sholat 5 waktu tersebut. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marratin hal yabqa min daranihi syai'. Bagaimana pendapat kalian wahai para sahabat, seandainya ada sebuah sungai jernih bening kenceling di depan pintu salah seorang dari kalian, ia mandi dari air tersebut, dari sungai tersebut setiap hari 5 kali, kira-kira kotorannya masih ada apa tidak yang menempel di badannya? Qalu, maka para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai', wahai Rasulullah, tidak tersisa sedikit pun dari kotorannya. Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadzalika matsalus shalawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Demikianlah permisalan sholat 5 waktu, dengannya Allah menghapus dosa-dosa. Masya Allah, ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan sebuah ibadah yang dengannya 1 kita mendapat pahala, 2 dosa-dosa kita dihapus. Dan ini tidak ada kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau manusia misalnya ada orang bekerja melakukan kewajiban, misalnya besok ya bantu bubuti suket gitu ya, misalnya ya, di halaman saya ya, nanti kamu tak kasih berapa, misalnya 150 atau berapa, ya kan, dikasih 150, ndak ada setelah itu iki 150 utangmu tak hapus, ada enggak ada, ya kan. Juarang itu coron nek basa Jawa 1000 siji sing ngono kuwi, ya kan. Maturun nyo 150 tur utangmu, kan dosa kan, tanggungan gitu kan. Utangmu apa? Lunas, ada enggak kayak gitu? Ya, bangkrut kayak gitu Pak ya. Tapi Allah sudah ngasih pahala sholat, terus apa Pak? Dosanya apa? Dihapus. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan. Oleh karena itu mari Pak, umur hanya sebentar ya. Berapa umur kita? Kita hidup di dunia ini berapa? Berapa tahun kita dibebani syariat itu Pak? Di dunia ini Pak, berapa tahun Pak? Kita hidup di dunia dibebani syariat berapa tahun Pak? Kira-kira berapa tahun kita hidup di dunia dibebani syariat ini? Berapa tahun Pak? Berapa tahun Mat? Kira-kira berapa tahun kurang lebih dibebani syariat itu? Berapa? Pinten Pak?
65. Ada lagi yang lain? Kita itu kurang lebih cuma 30 tahun dibebani syariat itu. Dibebani syariat kurang lebih apa Pak? 30 tahun. Umur orang rata-rata 60. Ya kan? 60 apa? Kata Pak Dokter, sepertiga hidup kita istirahat. Apa Pak? Tidur. Berarti sepertiga 60 berapa? 20. Tinggal berapa? 40. 10 tahun apa Pak? Urung balik. 40 kurangi 10 berapa Pak? Bahkan ada yang 15. Ya kan kayak gitu. 30 ya 25 sampai apa Pak? 30 tahun kita dibebani syariat. Pun sabar ibadah itu loh ibaratnya, ya kan? 25 sampai berapa? 30 tahun. Ya untuk kehidupan yang langgeng, kenikmatan yang kekal abadi. Di antaranya kita perhatikan apa Pak? Salat. Oleh karena itu saking pentingnya salat, ya di sini belum disampaikan. Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau pingsan siuman, ya sakit yang membawa kepada ajal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika siuman tanya, ini sholat sudah ditegakkan belum? Masya Allah. Yang diiling-iling apa itu Pak? Sholat. Kita kalau misalnya sakit, yang diiling-iling apa Pak? Yang diiling-iling ya kapan hari dan Kanjeng Nabi tidak sholat. Ya, hal uqimatus shalah. Sudah sholat belum? Sudah ditegakkan belum? Belum. Kanjeng Nabi terus pingsan lagi. Bangun kayak gitu. Bangun kayak gitu tanya, ya kan? Dan seterusnya. Terus beliau berpesan, as-salat as-salah wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat dan hak-hak budak-budak kalian. Masya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wujubuha. Kewajiban salat. Ya. Wa fardiyatuha ma'lumatun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Al-ma'lum minad din bid darurah. Jadi kewajiban dan fardunya sholat ini sudah diketahui dengan Alkitab, Sunnah dan juga ijma. Ijma yang diketahui, yang sudah diketahui secara darurah, secara apa? Daruri. Semua orang tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Allah Ta'ala berfirman wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Fi ayatin katsiratin min kitabillah, di banyak sekali ayat Allah itu berfirman wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman kulli ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah, katakan kepada para hambaku yang beriman agar mereka menegakkan salat. Dari hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj, ketika Nabi sudah berkata istahyaitu min rabbi, aku sudah malu minta keringanan lagi kepada Tuhanku. Kemudian Allah berfirman khamsun wa hiya khamsun. Ya, salat 5 waktu tidak bisa dirubah lagi, 5 waktu dan dia setara dengan 50 kali waktu. Wa fis sahihain, di dalam Bukhari Muslim, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu an syara'iil Islam. Jawaban Nabi kepada orang yang bertanya tentang syariat Islam. Beliau tanya, ya orang Badu ini tanya, apa yang difardukan kepadaku? Rasulullah diantaranya menjawab, khamsu sholawatin fil yaumi wal lailah, 5 kali sholat sehari semalam. Lalu si orang tadi bertanya kepada Rasulullah, hal alayya ghairuhunna, apakah bagiku ada kewajiban yang lain? Qal, Nabi menjawab, la illa anta tawwa, tidak kecuali itu yang sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya sholat 5 waktu itu fardu, wajib, harus dikerjakan. Wa tajibu sholatu 'alal muslimil balighil aqili, dan sholat 5 waktu ini wajib kepada atau wajib atas seorang muslim yang telah balik lagi berakal. Muslim balik akil, ya, muslim balik akil. Fala tajibu 'alal kafir, maka tidak wajib bagi non muslim orang kafir. Walas saghir walal majnun, tidak pula wajib bagi orang yang masih kecil, anak yang belum balik, ya. Tidak pula wajib bagi orang yang hilang akalnya alias gila, ODGJ. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al qalamu an thalatha, diangkat pena dari 3 golongan orang.
anin naim hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai dia terbangun, wa anil majnun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia itu sampai dia itu sadar, sampai dia itu sembuh, wa anis sagir hatta yablug, dan anak kecil sampai dia balik. Diangkat hanya dari 3 orang ini. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum. Walakin yu'maru bihal aulad li tamami sab'in. Nah ini akan tetapi anak-anak kecil diperintahkan mengerjakan sholat sempurna umur 7 tahun. Nah ini kadang-kadang kita itu tergesa-gesa Pak, belum 7 tahun udah dipaksa Bapak sholat. Ya, Kanjeng Nabi paring dawuh, Kanjeng Nabi itu memerintahkan kalau sudah umur berapa Pak? Sempurna 7 tahun. Muru auladakum bissalah wa hum abna'u sab'. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka sempurna umur 7 tahun. Ya, kaidahnya man ta'ajjala ala syai' uqiba bihirmanih. Barang siapa tergesa-gesa melaksanakan sesuatu, bisa jadi dia itu dihukum dengan tidak mendapatkannya. Ada orang maksa anak kecil masih 4 tahun, 5 tahun dipaksa Pak sholat, akhirnya dia ketika balik malah apa Pak? Ketika sudah caranya di power untuk apa Pak? Melawan, malah dia enggak apa sekarang Pak? Caranya layangan malah apa itu Pak? Malah apa? Malah pedot. Nah, mungkin sebabnya ketika masih kecil terlalu dia apa Pak? Depressing. Kanjeng Nabi memperhatikan psikologis anak gitu ya. Jadi ketika sudah sempurna 7 tahun, dia sudah tamyiz. Namanya sudah tamyiz, dikongkon itu apa Pak? Sudah bisa apa Pak? Mencerna. Oh ini untuk kebaikan saya dan seterusnya. Kalau masih kecil ya dia ibaratnya takut dan seterusnya. Ya. Nah ini. Dan itu pun hanya diperintahkan, tidak dipaksa. Ya, diingatkan 7 tahun. Kapan sudah ada hukuman? Ma'asyiral mukminin, nggih, wa yadribuna ala tarkiha li asyrin. Dan ya diperbolehkan untuk memukul anak yang meninggalkan sholat ketika sempurna berapa Pak? 10 tahun. Jadi kadang-kadang baru 8 tahun, ya 9 tahun atau mungkin 7 tahun sudah dia apa Pak? Pukul, kowe ora salat, ora oleh jajan. Sudah nanti dia ketika dikhawatirkan ketika sudah balik malah apa Pak? Supaya iso kerja dhewe malah apa Pak? Aku mben dipolo Pak, aku salat dipolo Pak aku. Akhirnya apa Pak? Malah dia carane itu apa? Ya dan seterusnya. Naudzubillah, jangan sampai. Oleh karena itu inilah hikmah ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita semangat kita kadang-kadang malah menyalahi rel dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya sempurna 7 tahun. Ingat komariah ya, bukan apa Pak syamsiyah. Ya kira-kira ya berapa ya? 6 ya 7 kurang ya 7 tahun Masehi kurang ya. Itu sudah apa Pak? Sudah 7 tahun komariah. Apalagi sudah 7 tahun Masehi berarti sudah apa? Sempurna 7 tahun komariah. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Saking pentingnya sholat ini ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum, faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari kewajiban apa? Sholat atau meninggalkan sholat secara keseluruhan ya, maka dikhawatirkan dia bisa kufur. Dikhawatirkan dia bisa kufur. Wartadda an dinil Islam, dikhawatirkan bisa keluar dari apa Pak? Agama Islam. Dalilnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, batas antara kita dengan mereka orang-orang yang kafir adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat maka dikhawatirkan dia apa Pak? Kafir. Waliyadzubillah. Oleh karena itu penting sekali kita memperhatikan salat. Ya, salat kita, salat keluarga kita, anak keturunan kita, ya kan? Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Surat Maryam. Ya, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk menjaga salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas salat. Ya, karena ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an, salat ini bukan perkara yang apa Pak?
ringan untuk dijaga ya. Terkadang kita Ramadan semangat ya kan, semangat jamaah tengah Ramadan wis pedot siji duhur ilang ya. Akhir-akhir Ramadan ya kan sudah Bapak banyak sekali kita tidak berjamaah misalnya ya kan. Nah seperti itu ya, memang tidak mudah untuk menjaga sholat apalagi berjamaah ya, khususnya bagi laki-laki. Masyarul mukminin azani Allahu iyyakum. Nah, itu tadi tentang hukum, seputar hukum, keutamaan dan ya motivasi agar supaya kita ya menjaga sholat 5 waktu. Sekarang kita masuk al-babus tsani, bab yang kedua, al-adzan wal iqamah. Adzan dan apa? Iqamah. Adzan dan qomat. Al-mas'alatul ula ta'riful adzan wal iqamah wa hukmuhuma. Definisi adzan dan iqamah serta hukumnya. Ta'riful adzan wal iqamah. Al-adzan lughatan al-i'lam. Adzan itu secara bahasa artinya i'lam, mengumumkan. Qala ta'ala wa adzanum minallahi wa rasulih. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ketiga Allah berfirman, dan adzan dari Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? I'lam, pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Wa syar'an al-i'lam bidukhuli waqti shalah bi dzikrin makhsusin. Secara syar'i ya, adzan itu apa? Yaitu pemberitahuan kepada halayak bidukhuli waqti shalah, tentang sudah masuknya waktu salat, bidzikrin makhsusin, dengan ucapan-ucapan dzikir-dzikir yang khusus. Jadi tidak wes sholat, tidak begitu, tapi apa Pak? Dengan dzikir-dzikir, bacaan-bacaan yang khusus, ya kan, takbir, ya kan, kemudian syahadatain, ya kan, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian kalimatut tauhid dan seterusnya. Nanti akan kita pelajari. Wal iqamah lughatan ya masdaru aqama wa haqiqatuhu iqamatal qa'id. Ya, iqamah itu masdar dari aqama yuqimu iqamatan ya. Secara bahasa maknanya apa? Membuat orang yang duduk menjadi apa Pak? Berdiri, ya kan? Qomat itu secara bahasa membikin orang yang apa Pak? Duduk jadi apa Pak? Berdiri. Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Apa ada yang tidur Pak? Mesti apa Pak? Mesti apa? Berdiri. Nah itu secara bahasa. Secara syariah apa? Al-i'lam bil qiyam ila shalah bi dzikrin makhsusin warada bihi syari'. Yaitu pemberitahuan ya akan ditegakkannya salat dengan dzikir-dzikir khusus yang syariat datang dengannya. Hukumnya apa? Al-ba'u hukmuhuma, hukum adzan dan iqamah. Al-adzanu wal iqamatu masyru'ani fi haqqir rijali lis-salawatil khamsi duna ghairiha. Adzan dan iqamat itu dua-duanya disyariatkan pada haknya lelaki untuk sholat 5 waktu, tidak untuk selainnya. Wahuma min furudil kifayat, dan adzan iqamah ini termasuk fardu kifayah. Jadi adzan sama apa? Iqamah ini termasuk apa Pak? Fardu kifayah. Idza qama bihima man yakfi saqatal itsmu 'anil baqin. Kalau sudah ada yang melaksanakan dan itu sudah mencukupi, maka gugur dosa dari orang lain. Jadi adzan dan iqamah itu di suatu wilayah yang di situ komunitas muslim, maka wajib apa Pak? Terdengar adzan dan apa? Iqamah. Kalau belas nggak enek sing adzan, nggak enek sing apa Pak? Qomat, dosa kabeh sak RT atau sak, ya tergantung ya. Kalau misalnya kita kan udah ada pengeras suara, misalnya masjid ini nggak adzan, ya kan nggak apa Pak? Nggak adzan, tapi masih terdengar dari masjid yang lain alhamdulillah kan kayak gitu. Ya, nah, tapi kalau pas mati lampu kabupaten, nah itu masing-masing masjid harus apa Pak? Adzan, ya kan seperti itu. Karena hukumnya fardu apa tadi Pak? Kifayah, ya. Oleh karena itu, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk petugas khusus muadzin. Siapa Pak? Siapa? Bilal bin Rabah. Ya, demikian pula ada Abdullah ibn
Maktum kan, ya kan? Seperti itu. Abdullah ibnu Umi Maktum, ya kan gitu. Ya, jadi ada Bilal, ya utamanya, kemudian untuk sholat subuh adzan pertamanya Abdullah ibn Umi Maktum juga ada. Seperti itu, khusus karena penting. Kenapa Pak? Fardu apa? Kifayah. Kalau tidak ada dosa, li'annahuma min sya'airil Islam adh-dhahirah fala yajuzu ta'tiluha. Karena adzan iqamah ini termasuk syiar Islam yang nampak, tidak boleh ditinggalkan. Jadi fardu kifayah harus ada, yang adzan dan yang iqamah. Al-mas'alatu tsaniyah, poin kedua, syurutus sihhatiha. Nah, ini penting. Syarat sah adzan dan iqamah, ya, syarat sah adzan dan iqamah. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bidznillahi taala. Ya, syarat sah siapa? Anak kecil adzan boleh enggak? Misalnya kayak gitu. Ya kan? Ya, kemudian adzan itu wanita boleh enggak? Nah, insyaallah kita pelajari pada kesempatan yang akan datang bidznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan insyaallah ya besok kita lanjutkan kembali dengan syarat sahnya adzan dan iqamah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.